Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami, yaitu patologi dan penyihatan organisasi. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Abelia Delavita, Dias Pratama Putra, Eva Amanda Agustina, Fikri Dewo, Firstindita Putri Ayu, Fitriana Dwi Chandra, dan Ricky Ramadan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, yang pertama yaitu patologi organisasi. Patologi dalam dunia kedokteran secara etimologi memiliki arti ilmu tentang kesehatan. Organisasi merupakan sekelompok orang yang memiliki tujuan dan ingin mencapai tujuan tersebut diperlukan mekanisme yang mengaturnya. Menurut Risman K. Umar tahun 2002, patologi organisasi merupakan penyakit atau perilaku organisasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, norma, aturan, serta perundang-undangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eva. Jenis-jenis patologi organisasi. Yang pertama yaitu penyakit nepotisme. Penyakit nepotisme terjadi karena tidak tercapainya kepuasan yang diharapkan semula, yang dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan karyawan atau anggota dalam organisasi. Yang kedua yaitu penyakit korupsi. Penyakit tersebut adalah sebuah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku demi keuntungan pribadi dan dapat merugikan orang lain ataupun negara. Yang ketiga, penyakit stres. Penderitaan jasmani, mental, atau emosional yang disebabkan oleh interpretasi atau suatu peristiwa sebagai ancaman bagi agen seorang individu. Yang keempat, yaitu penyakit egoisme. Penyakit tersebut ialah sebuah sifat manusia yang terkait dalam kerjasama yang selalu ingin menang sendiri ketika mendiskusikan suatu pemikiran. Yang terakhir yaitu penyakit keserakahan. Penyakit keserakahan ialah sebuah tindakan untuk menguasai sebagian atau bahkan keseluruhan faktor-faktor kenikmatan, khususnya berupa material dengan mengorbankan orang lain. Baik, kelompok patologi organisasi terbagi menjadi 5. 1. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan organisasi. 2. Patologi yang disebabkan karena kurang atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para pelaksana kegiatan. 3. Patologi yang timbul karena para anggota organisasi melanggar norma-norma hukum dan perundang-undangan. 4. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku anggota yang bersifat disfungsional atau negatif seperti melalaikan tugas. 5. Patologi yang timbul karena situasi internal berbagai analisis dalam lingkungan organisasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fristi. Gejala-gejala patologi organisasi itu ada 10 gejala. Yang pertama itu tidak adanya struktur yang jelas. Kedua, tidak ada rasa saling percaya. Rasa saling percaya antara anggota tidak terjalin dengan bagus, sehingga dapat mengganggu komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi.
Ketiga, yaitu mudah memecat anggota tanpa adanya alasan yang jelas. Keempat, suka menipu klien, supplier, dan membohongi pelanggan. Dengan adanya sifat tersebut, tentu itu akan merusak kepercayaan klien terhadap organisasi yang kita jalankan. Kelima, kelesuan yang dirasakan anggota. Kelesuan ini berarti anggota tidak memiliki semangat dan motivasi untuk menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Keenam, banyak dan membudayanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketujuh, maraknya SARA di dalam organisasi. SARA yaitu panjangan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. SARA merupakan topik yang cukup sensitif dan sangat mudah sekali untuk menyinggung seseorang. Jadi jika maraknya SARA dalam suatu organisasi, tentu itu dapat menimbulkan konflik antar anggota organisasi. 8, yaitu adanya diskriminasi di antara anggota, yaitu membeda-bedakan anggota. 9, adanya kebiasaan menunda keputusan atau pekerjaan. Dengan kebiasaan tersebut tentu akan memperlambat pekerjaan yang harusnya sesuai dalam jangka waktu yang telah ditentukan, tapi tidak dapat diselesaikan. Yang ke-10, yaitu sulit memperoleh komitmen atasan. Selanjutnya ada dampak patologi organisasi. Patologi organisasi dapat berakibat pada pelayanan publik. Pelayanan publik sendiri adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah, serta lingkungan BUMN dan BUMD. Apabila organisasi terjangkit penyakit, maka secara otomatis dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi tersebut, yaitu menjadi buruk. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ricky. Ada 4 upaya penyehatan organisasi. Yang pertama yaitu restrukturisasi organisasi, merancang kembali desain organisasi dengan lebih jelas. Yang kedua, pengembangan organisasi melalui pemanfaatan teknologi, perilaku, dan memberikan motivasi untuk anggota. Yang ketiga, peningkatan pengawasan demi menjamin kesesuaian program kerja dengan tujuan organisasi. Dan yang keempat, pelatihan sumber daya manusia organisasi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Abelia de la Vita. Selanjutnya yaitu dalam buku Dr. Sopiah menyatakan bahwa penyehatan organisasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melakukan seleksi anggota dengan objektif. Yang kedua, penempatan anggota sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, perolehan dan peningkatan kemahiran melalui pengalaman. Dan yang keempat, pengukuran prestasi dan pemberian imbalan yang sesuai. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat membantu teman-teman untuk memahami lagi mengenai patologi dan penyehatan organisasi. Bila terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.